Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini saya akan memberikan bagaimana cara untuk homologi modeling dari sebuah protein. Karena sekarang telah terjadi pandemi COVID-19, maka homologi modeling kali ini akan mengambil protein dari COVID-19 sendiri. Nah, protein yang diambil adalah protein S. Dari mana saya tahu protein S? Protein S ini saya ambil dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Nah, lebih tepatnya di blognya ini yang mengangkat tema menakar potensi tumbuhan Indonesia untuk pencegahan infeksi virus corona. Setelah baca-baca mengenai blog ini membahas tentang ini dia. Nah ini, dalam hal COVID-19, pintu diwakili oleh reseptor yang bernama ACE2 yang ada di sistem pernafasan manusia, dan juga nantinya dia akan menempel dengan protein S atau spike yang dimiliki oleh coronavirus. Nah, SARS ini dia memiliki kunci yang bernama protein S tadi. Nah, protein ini mempunyai dua fungsi, yaitu berikatan dengan sel target dan peleburan antara membran virus dengan sel inang, sehingga RNA dari SARS ini bisa masuk ke sel inang dan memulai proses perbanyakan. Jadi baca untuk selanjutnya ada lagi, nah seperti ini. Jadi langsung aja kita mulai ke tahap pertama. Untuk tahap pertama, seperti biasa, akses dulu NCBI, boleh lain atau selain NCBI bisa Uniport, PDB, atau database lainnya dari negara lain, itu juga bisa. Nah, ini yang pertama, mari kita klik protein spike dari COVID-19 tadi. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, tadi ini adalah protein spike COVID-19. Kita ambil yang paling pertama, yaitu chain C spike glycoprotein dengan panjang sekuennya adalah 1281 protein. Kemudian ini dia, setelah diklik nanti akan muncul halaman seperti ini. Protein spike ini sudah diupload pada tanggal 2 April 2020. Kemudian dia dinamakan dengan chain C SARS-CoV-2 spike glycoprotein. Kemudian ditemukan di sistem respirasi manusia. Tergolong virus dengan beberapa taksonomi seperti ini. Kemudian, nah ini dia beberapa protein atau beberapa tentang nama-nama dari sekuennya tadi. Ketika digeser paling bawah akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah sekuen dari COVID-19 itu tadi, sebanyak 1261 sekuen. Kemudian sekuen tadi kalian kopas semuanya. Setelah itu masuk ke Swiss model. Nah, apa guna dari Swiss model ini adalah untuk memulai dari pemodelan dari protein tadi. Protein tadi itu kan protein spike. Nah, kemudian protein spike tadi itu kalian kopas ke sini. Nah, di target sequence ini, nah ini, kemudian kalian timpakan ke sini, paste sampai nanti muncul, kemudian diisikan di sini untuk sekuennya tadi. Jangan lupa untuk menuliskan title dari project Anda.
judul, kemudian emailnya. Setelah itu build model. Kalau sudah dibuat model, nanti akan muncul ini. Nah, ini dia sudah muncul. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah pemodelan 3D dari protein spike tadi. Sebenarnya bukan protein spike aja yang ada di sini. Ini masih ada lagi. Nah, ada model 1, model 4, model 2, dan model 5. Jadi di sini ditemukan ada 5 model dari protein spike tadi. Nah, di sini juga ditemukan template-nya. Dia adalah template-nya 6CRX1. Kemudian dengan identity 77%. Beberapa jurnal, ada jurnal dari Indonesia yang menggunakan judul protein alergen pangan. Dia mengatakan kalau identity dari sekuen itu harus di atas 72%. Maka bisa dikatakan sekuennya tadi baik. Kemudian di sini ada comparison yang berdiri dari residu atau ukuran-ukuran dari protein tadi. Seperti ini. Nah, kemudian ada Keyman, KMKI. Nah, ini dia ligan-ligannya seperti ini tadi. Nah, kalau kalian klik akan muncul seperti ini. Nah, ligan bentuknya ikatannya nanti sama seperti ini juga. Nah, kalian ligannya nanti bisa ditemukan pada ikatan yang ini tadi, yang muncul warna sendiri di sini. Nah, seperti ini. Nah, akan muncul seperti itu. Nah, ini masih banyak lagi. Kemudian kalau sudah kita lanjut. Nah, kalau sudah lanjut, kalian bisa untuk mendownloadnya di PDF format ini untuk mengetahui homolog dari protein spike tadi. Nah, kalian tahunya dari mana? Di sini. Nah, ini yang template ini. Yang template ini kan diketahui bahwa template-nya itu 6CRX1. Nah, jadi homolognya protein COVID-19 atau protein spike ini adalah protein dengan nomor 6CRX1. Bukan nomor sih sebenarnya. Bukan nomor ini sebenarnya. Nah, setelah di-download PDB-nya, maka teman-teman bisa menampilkan dari 6 protein 6CRX1 tadi itu dengan software Chimera ataupun Primal seperti ini. Nah, seperti ini. Gambaran protein 6CRX1 dengan menggunakan software Primal. Seperti ini. Ganti di sini ada huruf S. Bisa teman-teman ganti seperti ini. Mau bentuk apapun boleh. Bebas sesuai minatnya masing-masing. Dan kalau sudah, kita lanjut ke yang lainnya. Nah, di sini juga contohnya tadi yang 6CRX1 ini adalah bentuk proteinnya. Bentuk 3D dari protein 6CRX1 seperti ini. Memang warna-warni untuk menarik dari minat pembaca video ini ataupun minat dari para peneliti bioinformatika, karena dengan banyaknya warna ini akan menarik para minat membaca. Nah, di sini ada keterangannya seperti bagaimana untuk melihat protein ini. Dia menggunakan elektron mikroskopi. Lihatnya seperti ini. Kemudian dia sudah disitasi oleh beberapa peneliti ini. Terakhir dirilis tanggal 4 bulan 11 2018. Ini adalah tadi yang homolognya tadi dengan spike glycoprotein atau fibridin A, B, atau C. Karena spike glycoprotein ini tidak hanya satu, melainkan ada 3. Seperti ini
juga ada sekuen-sekuennya, ada beberapa sekuen yang warna-warna tadi diwakili oleh ini, seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita lanjut ke CSV. Nah, untuk melihat protein tadi homolognya, nah seperti ini. Ini adalah protein dari 6CRX1, sama seperti Swiss modeling tadi yang barusan dilihat. Nah, ini dia. Ada keterangan di sini, klasifikasinya sebagai protein yang viral, dapat ditemukan di human SARS coronavirus. Jadi dia ditemukan juga di SARS, kemudian ditemukan juga di Enterobacteria, dan dia terjadi atau dia menyebabkan penyakit atau sebagai patogen pada manusia, seperti ini. Kemudian beberapa keterangan di bawahnya. Nah, ini ada literatur yang juga sudah meneliti ini dari beberapa peneliti, seperti ini, sama seperti yang di Swiss model tadi. Kemudian yang selanjutnya dari Uniport. Nah, dari Uniport tadi ini berisi tentang keterangan dari virus COVID-19. Ini ada spike protein 1, protein 2, dan protein 2 aksen. Nah, ini dia. Nah, ini. Jadi yang kita gunakan tadi kan spike protein 1. Ini diterangkan bahwa virion ini menembus membran sel yang kemudian akan berinteraksi dengan host reseptor. Kemudian akan menginfeksi dari similaritas tadi yang homolog, artinya homolog. Kemudian akan berikatan dengan protein ACE2 yang ada di dalam sistem respiratori manusia ini tadi. Dan kemudian virus tadi itu akan mengendosom host cell tadi untuk memasukkan RNA yang ada di virus tadi dengan cara protein spike tadi yang ada di ujungnya yang berbentuk lingkaran tadi itu akan menembus dari protein ACE2 yang ada di sistem respiratori manusia atau menyebabkan proteolisis. Nah, seperti ini. Kemudian ada spike protein 2 yang kemudian akan mengaktifkan fusi atau melisiskan membran dari virus itu tadi untuk memasukkan RNA yang ada di dalamnya, yang kemudian akan menghack dari sel tadi untuk menyebabkan semacam menghack inti sel atau nukleus tadi untuk merubah sistem imun yang mengenali dari virus tadi, sehingga virus nanti itu akan berkembang biak di dalam sel tubuh. Protein untuk tugas bioinformatik kali ini. Terima kasih juga untuk blog UGM ini, blog Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian terima kasih juga Pak Didi yang sudah memberikan tugas ini dan juga menambah wawasan dari kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini merupakan pemodelan dari protein 6CRX1 tadi menggunakan software PyMol. Bisa teman-teman untuk diganti menggunakan yang ini, ada huruf-huruf ini. Bisa teman-teman nanti eksplor sendiri ya.